Absensinya ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Pagi, malam meren. Uh, walaupun Beting. sudah malam, tapi semangat K3 selalu semangat pagi, Pak. Jadi kita Iya, semangat pagi, semangatnya harus selalu pagi-pagi gitu. semangat siang dong biar panas. Kepanasan ntar pusing, Pak. Oke, cek ombak dulu kali ya. Ini di sini ada pengawas K3 sama pengawas lapangan nih kayaknya yang hadir. Ini join nobar apa gimana, Pak? Pak Andi, ada Mas Gun-Gun, Pak Johar. Ini yang ikut serta kan pengawas K3 sama pengawas lapangannya. Nah, timnya ini pada kemana, Pak? Ada. Oke, coba dinyalakan kameranya, Pak, biar kita bisa lihat nih. Hadir. Iya, sambil nyalakan kameranya dong, Pak. Biar kita bisa lihat nih kondisi di base camp. Kan kalau kata Pak Johar kemarin, Mbak, saya satu device ya untuk bareng-bareng nih nobar gitu. Jadi kita tahu apa yang kita sampaikan itu sampai ke tim yang lainnya juga, walaupun ya sambil tidur-tiduran, sambil ngopi, ya Makan. sambil makan gitu Iya, boleh lah. ada tuh Bang Mani. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya sudah menyempatkan untuk hadir di kegiatan training pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan kembali terkait arahan dan juga materi safety training. Untuk malam hari ini, training sendiri akan dibawakan oleh Pak Anggara selaku tim leader dari K3KL. Begitu. Sekali lagi mohon untuk rekan-rekan, terutama pengawas K3 atau pengawas lapangannya, mohon mengisikan daftar hadir yang sudah kami berikan di kolom chat. Daftar hadir ini tidak hanya diisi oleh pengawas K3 dan pengawas lapangan, melainkan seluruh pekerja yang ikut serta dalam proyek ADSS. Misalnya ada tim Pak Andi, ini kan ada 16 orang ya. Nah, 16 orangnya itu mohon diisikan daftar hadirnya. Walaupun mungkin eh, untuk trainingnya itu satu device bareng-bareng gitu ya. Tapi untuk daftar hadirnya mohon diisikan. Karena nantinya kita akan membuatkan sertifikat yang akan dikeluarkan dari K3KL dan berlaku untuk pekerjaan di area Icon Plus sebagai bagian dari training yang sudah kami berikan. Nah, mungkin itu saja pembukaan terkait training pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa disimak oleh rekan-rekan semuanya. Kita langsung saja kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Pak Anggara. Pada Pak Anggara dipersilakan. Baik, terima kasih Atur Nuhun, Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Terima kasih Atur Nuhun, Kangge Sadaya, Wilujeng Wengi. Selamat malam, mudah-mudahan sehat dan berkah untuk teman-teman semua yang sedang jauh di sana. Horas. Terima kasih Pak Denny, Pak Johar, Pak Andi. Nah, dibuka aja sambil makan kacang juga nggak apa-apa, Mas Wisnu, Kang Wisnu ya. Di baring ngacang sarang naon tak aqua nonton bola ya pakai sarung. Jengkol. Jadi kita santai aja, nanti ada beberapa materi yang disampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan silakan. Diskusi atau pengalaman dari pengawas K3 atau teman-teman yang bekerja di lapangan. Karena kita sama-sama tahu pekerjaan ini mempunyai resiko yang sangat tinggi. Objektif atau tujuan training pada hari ini selain sebagai menggugurkan administrasi, persyaratan teman-teman semua sebelum melakukan pekerjaan, tetapi juga sedikitnya untuk meningkatkan kembali awareness terkait keselamatan kesehatan kerja. Karena sesuai dengan slogannya di PLN, tidak ada yang penting dari jiwa manusia. Nah, bari ngaganjem jengkol gitu, naon lah. Sambil melihat dan memperhatikan gitu ya materi K3 yang akan dibawakan. Kita langsung saja teman-teman semua. Semuanya mohon untuk lebih fokus lagi.
tentunya dimanapun goal kita adalah zero accident. Accident-nya apa? Accident itu tidak ada kecelakaan kerja, apalagi sampai dengan fatality, apalagi sampai dengan meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan pekerjaan. Amin. Selanjutnya, rekan-rekan semua, ini lesson learned saja, ya, bahwa beberapa kali kejadian di kita tentunya tidak ingin terjadi di kita semua. Nah, ini sambil kita perhatikan teman-teman semua. Ini baru tegangan menengah nih, SUTM, 3 fasa. Sedangkan teman-teman semua berinteraksi dengan tegangan tinggi, dengan tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Nah, ini baru berinteraksi dengan tegangan menengah, 20 kV. Ini mengakibatkan meninggal dunia 2 orang. Ini juga di wilayah Sumatera dan sedang mengerjakan penarikan kabel fiber optik di Icon Plus. Tidak ada toleransi kalau sudah tersengat, namanya tersengat listrik. Listrik itu kan kita sama-sama tahu ya, tidak berbau, tidak terasa, tapi bisa dapat menyebabkan kematian. Ini saya percepat saja. Ini apa? Dikarenakan apa? Dikarenakan satu, unsafe action, aksi tidak aman. Almarhum atau korban tidak memakai APD dengan proper. Yang kedua, unsafe condition, kondisi yang tidak aman di sekitarnya. Kita lihat. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Kalau undang-undang udah lewat lah ya. Yang pasti intinya undang-undang ini sebetulnya melindungi teman-teman semua. Bahwa kita punya landasan hukum untuk melindungi teman-teman dalam bekerja. Asalkan teman-temannya ikut dan mentaati kepatuhan K3 di lapangannya. Data project teman-teman semua harus juga tahu SBU Sumatera bagian selatan, perjanjian kerjasama, durasi kerja kita sampai Oktober 2023. Lokasi pekerjaan GI Bukit Asam sampai dengan GI Natal. Ini lumayan menguras waktu, menguras tenaga karena target pekerjaan yang sangat ketat. Ini sebagai informasi saja. Jalur-jalur berapa tiang tegangan tinggi yang akan kita fasilitasi, yang akan kita gunakan. Akan ada banyak pekerjaan yang artinya akan banyak pekerjaan beresiko tinggi yang teman-teman harus hadapi. Kami mengerti, paham teman-teman semua pasti lebih paham karena berpengalaman. Tetapi saling mengingatkan tidak menjadi salah. Saling mengingatkan, saling diingatkan itu juga salah satu tindakan pencegahan dalam kecelakaan kerja. Teman-teman semua juga harus tahu terkait project management. Siapa yang menjadi penanggung jawab? Yang penanggung jawab pekerjaan ini adalah SBU Sumatera Bagian Selatan dengan Pak Bianta manajernya. Dengan manajer unit layanannya Pak Prastanto. Ini sebagai langkah antisipatif jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, amit-amit gitu ya, teman-teman semua tahu harus kepada siapa lapornya. Khususnya lapor yang pertama kepada pengawas pekerjaan di lapangan dan pengawas K3 di lapangan. Teman-teman semua di sini pun harus sudah mengerti dan memahami bahaya-bahaya yang terjadi di lingkungan kita. Hanya ada 2 potensi resiko yang tinggi di dalam pekerjaan teman-teman semua di lapangan. Yang pertama, bahaya resiko tersengat listrik. Dan yang kedua, bahaya jatuh dari ketinggian. Maka dari itu, 2 resiko yang sangat tinggi ini perlu kita mitigasi. Bagaimana caranya? Yang paling mendasar tindakan pencegahan dalam memitigasi resiko adalah alat pelindung diri. Maka dari itu, teman-teman semua mulai dari hari ini dan selanjutnya tidak ada toleransi nanti jika diketemukan teman-teman semua tidak memakai alat pelindung diri dengan proper. Kami akan berhentikan sementara waktu jika diketemukan teman-teman semua melakukan unsafe action atau aksi tidak aman. Salah satunya yang paling mendasar tidak memakai alat pelindung diri dengan proper. Salah satu sumber kecelakaan kerja salah satunya adalah unsafe condition, kondisi tidak aman.
Apa itu kondisi tidak aman? Seperti tangga yang tidak layak, waktu kerja berlebihan, cuaca hujan dan terik. Tadi sudah disinggung di depan ya, semangat pagi, kenapa nggak semangat siang biar panas? Nah itu salah satu curhat saya pikir. Karena teman-teman pasti bekerja di siang hari. Tengah hari bolong, penarikan kabel di area tegangan tinggi itu sangat menguras tenaga. Ini adalah kondisi-kondisi tidak aman yang teman-teman harus ketahui. Jika waktu kerja atau waktu jam istirahat, khususnya pengawas K3, jangan sampai ada rekan-rekan yang tertinggal. Kalau sudah jam istirahat, istirahatkan seluruh timnya. Walaupun ada satu yang di atas. Tetapi tidak ada yang tidak dilakukan pengawasan. Fungsi pengawas K3 tentunya selalu mengawasi pekerjaan dari sisi K3. Jika terdapat unsafe condition atau kondisi tidak aman di lapangan, mohon berhentikan pekerjaan sementara waktu. Saya ulangi, jika terjadi unsafe condition di lapangan, mohon berhentikan pekerjaan sementara waktu. Salah satu contoh unsafe condition, hujan, badai, lalu ada masalah di saluran transmisi, gangguan transmisi, ada alur listrik di jalur transmisi, dan lain sebagainya. Berhentikan sementara waktu sampai kondisinya aman atau dilaporkan. Karena itu kapanpun dan kepada siapapun bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Unsafe action, salah satu juga penyebab kecelakaan kerja. Perilaku tidak aman, tidak pakai APD, tidak melakukan pengecekan tegangan terlebih dahulu sebelum manjat, tidak sesuai SOP, merokok di tempat kerja, dan meletakkan peralatan kerja di sembarang tempat. Ini juga salah satu unsafe action yang perlu kita hindari. Pengawas K3, kembali lagi. Informasikan, tegur, saling ingatkan kepada rekan-rekan yang memang melakukan unsafe action. Teman-teman semua, sekedar informasi saja, pastinya teman-teman sudah tidak familiar. Apa yang disebut dengan jalur distribusi, tegangan rendah, dan tegangan menengah, lalu transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Karena teman-teman semua pasti berinteraksi. Yang kami ingin titik beratkan, hati-hati dalam bekerja. Kapanpun kecelakaan kerja bisa menimpa kita. Yang bisa kita lakukan hanya memitigasi dan lakukan tindakan pencegahan. Di dalam K3 tidak ada namanya tindakan perbaikan. Jika sudah terjadi kecelakaan, yang ada penyesalan. Teman-teman semua, bekerja di dekat instalasi bertegangan ada beberapa poin yang harus teman-teman semua persiapkan. Yang pertama, pastikan mendapatkan izin kerja. WO, pastikan dapat izin kerja dari SBS. Tentunya itu sudah wajib. Tubuh sehat jasmani, pakaian kering menggunakan APD sesuai spesifikasi. Ingat rambu-rambu peringatan di area sekitar sutet dan SUTT. Bekerja pada kondisi cuaca yang baik, bekerja pada jarak aman, dan pengawas K3 melakukan tugas pengawasan, memahami alur dan kontak tanggap darurat terdekat. Kemarin, waktu kami ke Lampung, makanya kami tanyakan, Bapak, sebagai pengawas K3, kontak mana untuk tanggap darurat yang terdekat? Rumah sakit mana, klinik mana, polisi di mana, pemadam kebakaran di mana? Itu harus sudah disaku. Supaya jika terjadi sesuatu darurat, pengawas K3 dan pengawas lapangan bisa melakukan aksi secara cepat. Dan yang terakhir, mengelola sampah dan material sisa. Supaya lingkungan kita tidak ada komplain dari warga sekitar. Teman-teman semua, sistem manajemen K3 kita persimpel dengan 3 pekerjaan saja. 3 tahap fase yang bisa teman-teman semua lakukan. Yang pertama, safety briefing. Teman-teman harus dipastikan. Fungsi pengawas K3, lakukan safety briefing sebelum melakukan pekerjaan. Karena tindakan pencegahan dalam safety briefing itu banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selain mempersiapkan alat pelindung diri, tools pekerjaan, juga saling berdiskusi. Tidak harus formal baris berbaris.
saling mengingatkan. Mas, tolong itu APD-nya belum dibawa. Helm tacan kacandak, sepatuna tacan kacandak mangga diantosan. Supaya semuanya komplit. APD terbawa, tidak ada alasan tertinggal. Apalagi basah. Pastikan semua APD dibawa, JSAWP dipersiapkan, izin kerja dipersiapkan, pengecekan kesehatan juga dipersiapkan. Jangan sampai ada timnya yang sakit, pengawas ketiganya tidak tahu. Sampai di lapangan, lakukan identifikasi unsafe condition, kondisi-kondisi tidak aman di dalam suatu proses yang disebut dengan patroli atau safety patrol. Tugas pengawas ketiga lagi, pastikan keamanan di sekitarnya. Cek ketegangannya, kondisi di sekitarnya, tidak ada arus listrik, kondisi di sekitarnya aman, lalu silakan lakukan pekerjaan. Dan yang paling terakhir, lakukan pengawasan dalam proses pekerjaan di lapangan. Safety briefing. Di sini ada sedikit video mengenai sebut tunjuk. Bisa mungkin teman-teman semua nanti implementasikan di lapangan. Silakan disimak. Ini sebagai cara supaya teman-teman semua terbiasa. Apa yang dipersiapkan itu sudah dipakai sebelum berangkat ke lokasi. Body harness terpakai, sarung tangan terpakai, sepatu safety terpakai, tes pen siap, siap bekerja. Kalau kita sudah budayakan seperti ini setiap hari, otomatis nanti teman-teman semua akan terbiasa. Asa ada yang hilang, asa ada yang tertinggal jika memang belum terpakai. Karena kalau budaya terbentuk, maka teman-teman semua akan sudah terbiasa. Sama seperti ngerokok. Asa bingung kalau bengong nggak ngerokok. Asa bingung kalau ngopi nggak ngerokok. Sama seperti ini. Kalau dibiasakan, maka akan menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti akan menjadi budaya untuk teman-teman semua. Next. Safety patrol yang tadi ini sebagai pencerahan, lakukan pengawasan identifikasi unsafe condition oleh pengawas ketiga di lapangan. Teman-teman semua, JSA working permit sudah jadi mandatory untuk teman-teman semua. Aplikasi sudah disiapkan oleh PLN. Jadi tidak ada lagi alasan tidak memakai JSAWP. Mekanisme sudah dijelaskan. Batasan maksimum berlaku JSAWP 14 hari. Maka dari itu sebelum JSAWP-nya expire, teman-teman harus sudah mengajukan kembali. Fungsi ini apa? Selain administratif, selain juga teman-teman mengidentifikasi unsafe condition di lapangan, selain teman-teman juga melakukan identifikasi job safety analysis dan mitigasinya, teman-teman semua dirasa aman. Karena apa? Melibatkan aset owner atau PT PLN sebagai pemilik aset, sebagai pemilik tiang listrik. Karena pastinya unit pelaksana transmisi setempat, atau ULTG setempat, atau unit P3BS setempat, itu akan tidak melakukan approval jika dirasa ada jalur transmisi yang bermasalah. Karena mereka pun pasti tidak ingin sesuatu terjadi kepada kita. Maka dari itu libatkan teman-teman PLN. Di sini akan ada approval dari teman-teman PLN. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman semua, minimum alat pelindung diri yang harus dipakai. Minimum. Kami sebutnya. Apa saja? Udah pasti safety helmet, body harness, safety gloves, safety shoes, test pen. Teman-teman semua, minimum test pen itu harus dipegang oleh masing-masing rekan-rekan. Karena apa? Saat teman-teman semua ragu melakukan pekerjaan di atas,
teman-teman bisa melakukan pengecekan identifikasi terlebih dahulu agar kita lebih aman dan lebih confidence untuk melakukan pekerjaan. Ini sudah menjadi wajib untuk rekan-rekan semua. Full body harness, jangan single lanyard, double lanyard. Nanti jika diketemukan lagi, kami suruh turun. Karena single lanyard itu untuk yang horizontal. Untuk TKBT, bangunan di ketinggian. Bukan panjat di ketinggian. Jadi mohon kepada rekan-rekan semua, jangan sampai ditemukan oleh teman-teman PLN. Masih mending ditemukan oleh kami. Nanti jangan sampai ditemukan oleh asset owner atau PT PLN yang ujungnya memberhentikan pekerjaan yang merugikan kita semua. Walaupun itu bertujuan sangat baik agar kita terlindung dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini sedikit edukasi mengenai cara menghindar dari kabel listrik bertegangan. Silakan disimak. Saat dua orang berjalan, tiba-tiba ada kabel jaringan listrik putus. Satu orang tersengat listrik dan yang satu orang menghindar dengan cara meloncat-loncat dengan satu kaki menjauhi kabel listrik. Mengapa satu orang tersengat listrik dan yang satu orang lagi tidak? Berikut penjelasannya. Saat kabel jaringan listrik terputus lalu menyentuh tanah, tegangan listrik akan mengalir ke tanah. Radius permukaan tanah yang terdampak tegangan listrik sekitar 8-10 meter. Apabila Anda berdiri dengan dua kaki pada bagian yang terdampak, arus listrik akan mengalir dari titik A ke titik B. Itulah yang menyebabkan orang yang menggunakan helm kuning tersengat tegangan listrik. Tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada orang yang menggunakan helm merah. Mengapa demikian? Karena dia berdiri dengan satu kaki dan menyebabkan tidak terjadi aliran arus listrik di tubuhnya. Sehingga dia dapat menghindar dengan aman. Tetaplah waspada dan selalu utamakan keselamatan. Baik, itu edukasi sedikit saja. Jikapun terjadi ada aliran listrik yang terlihat teman kita tersengat listrik, lakukan hal seperti itu supaya tidak terjadi tersengat listrik kepada rekan-rekan sebelahnya. Teman-teman semua, sedikit mengenai pengelolaan limbah non-B3. Teman-teman semua mohon dibantu karena ini menjadi concern juga kita bersama. Di saat nanti ada melakukan inspeksi ke base camp, inspeksi ke lapangan. Jangan pernah meninggalkan sisa atau residu sampah. Bersihkan base camp kita, bersihkan area tempat kerja kita, bersihkan bekas tempat area kerja kita di area SUTET atau SUTT. Supaya jangan sampai ada keluhan dari warga sekitar tentang sesuatu hal limbah yang kita buang. Khususnya kepada teman-teman yang ahli hisap, yang merokok. Nah, itu. Hati-hati dalam membuang puntung rokok. Masa kemarau panjang masih harus kita lalui. Kebakaran di mana-mana. Jika kita tidak aware membuang rokok sembarangan, kemungkinan terjadi hal sesuatu yang tidak kita inginkan. Pastikan proses merokok bukan di area kerja. Pastikan proses merokok atau merokok teman-teman semua saat waktu istirahat. Dan buanglah sampah puntung rokok ke tempatnya atau dibawa kembali pulang. Jangan sampai terjadi percikan-percikan api yang membuat kerugian kepada warga sekitar. Teman-teman semua, sedikit saja mengenali alat proteksi kebakaran. Nanti mungkin minggu depan Mbak Rika akan ke base camp teman-teman semua. Akan diberikan edukasi mengenai simulasi pemadaman kebakaran. Di base camp sudah harus diwajibkan ada minimum alat pelindung diri, alat pemadaman api ringan atau APAR. Supaya jika terjadi kondisi tanggap darurat, kebakaran, teman-teman semua tahu apa yang harus dilakukan. APAR pun harus sudah dibawa nanti di mobil-mobil teman-teman semua saat bekerja ke lapangan. Jika terjadi pun sesuatu hal kebakaran atau percikan api, teman-teman semua harus sudah bisa melakukan pemadaman secara mandiri. Baik, ini sudah di-list-kan oleh rekan-rekan agar nanti ditempel di masing-masing base camp sesuai dengan base camp-nya masing-masing. Daftar rumah sakit, daftar
klinik, rumah sakit umum daerah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Teman-teman semua, ini tim Project Icon Plus. Mas Bianta sebagai Project Manager, Mas Prastanto sebagai Site Manager, dan Mas Adi Tribo sebagai Engineer Onsite. Nomor teleponnya ada. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, mohon segera informasikan kepada nomor telepon ini. Jangan sampai pihak lain selain tim kita atau selain pemberi kerja dari Icon Plus mengetahui terlebih dahulu. Minimalisir informasi yang tersebar ke faktor eksternal atau eksternal stakeholder. Kita selesaikan di internal terlebih dahulu. Karena rekan-rekan semua perlu diinformasikan bahwa apapun yang terjadi pasti akan terinformasikan berita atas nama PT PLN. Walaupun apa yang kita kerjakan adalah jalur fiberisasi atau fiber optik yang memang menggunakan aset PLN. Maka dari itu kita jaga nama baik PLN supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Terdapat HSE program PT PLN Icon Plus pada proyek pengadaan ADSS segmen Lampung untuk keandalan sistem defensif. Teman-teman semua, ini akan kita lakukan bersama. Safety briefing atau toolbox meeting 1 kali dalam 1 bulan. Safety meeting rapat online 1 kali 1 minggu. Inspeksi sidak 4 kali masa proyek. Ini akan dilakukan oleh pemberi kerja atau PLN. Housekeeping setiap hari harus dilakukan oleh rekan-rekan semua, pembersihan wilayah atau area pekerjaan dan base camp. Lalu manajemen tools dan material, manajemen 5S di tim mitra rekanan harus dilakukan juga setiap hari. Mohon dibantu. Ini secara administratif juga akan menjadi penilaian rekan-rekan semua mitra di lapangan. Rekan-rekan, ini terkait KPI atau target yang ditetapkan oleh PLN kepada kami Icon Plus dan kami tetapkan juga kepada seluruh mitra yang bekerja di proyek pemasangan ADSS segmen Lampung. Jelas tercantum di sini lagging indikator fatality atau kecelakaan kerja dengan meninggal dunia dengan target 0. Tidak boleh ada kecelakaan kerja. Tidak boleh ada injury atau kecelakaan. Ya, tidak boleh ada insiden berdampak pencemaran lingkungan. Tidak boleh ada kerusakan atau kebakaran. Harus terkait kepatuhan penggunaan APD. Tidak ada toleransi yang tidak menggunakan APD. Pengelolaan limbah atau material sisa, tidak ada komplain dari warga sekitar terkait limbah. Dan kepatuhan terhadap housekeeping atau higien. Makanya kami saat nanti melakukan WIP atau inspeksi, pastikan seluruh base camp dalam keadaan bersih. Sok nu ngarokok teu nanaon, tapi bersihin asbaknya setelahnya. Ya, bersihkan base campnya supaya sama-sama kita sehat. Leading indikator, kita akan lakukan ini, safety meeting 1 kali, safety briefing 20 kali, safety report 1 kali, WIP 4 kali. Ini akan dengan PT PLN nih. Icon Plus kami di K3KL Pusat di Jakarta akan didampingi dan akan mendampingi PLN setempat untuk melakukan poin-poin yang ada di sini supaya kita mendapatkan nilai yang baik. Selain secara objektif juga tindakan pencegahan terhadap rekan-rekan semua. Teman-teman, rekan-rekan, akang-akang, saderek, sadaya. Ini ada video terkait awareness keselamatan dan kesehatan kerja. Mudah-mudahan dapat membangkitkan lagi. K3KL bukan hanya slogan, bukan hanya tentang mutu, tetapi tentang konsisten teman-teman semua. Sok, mulai dari sekarang saling ingatkan. Jangan marah kalau diingatkan dan jangan bosan mengingat. Berikut terakhir video dari kami terkait awareness keselamatan dan kesehatan.
Baik, terima kasih atur nuhun kepada rekan-rekan semua. Dirasa cukup dari kami materinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya sebelum menutup nih Mas Pras, silakan teman-teman semua dibuka dulu videonya, mau dipoto nih. Mas Wisnu Ginanjar, Mas Johar, ini tuh pakai baju, kacau. Mas Wisnu pakai kutang heula tuh. Sudah can mandi gitu. Aduh, can mandi. Mas Johar, Tantowi, dibuka videonya. Sekali lagi nih. Mas Bandi udah, Mas Andi, Mas Adam Prasetya, Mas Gun-Gun. Masih gunung. Siap. Mas Abok itu belum Mas Abok. Sabar, Gun. Oh, ada apa? Sok dibuka dulu semua video. Eta bari babacakan. Ngaliwat juga nih, Pak. Ngaliwat, Pak. Ngaliwat, alah. Cakep. Ya, kita foto dulu ya, Oke, senyum kita semua. capture dulu untuk dokumentasi pada malam hari ini. Ini gimana kalau begini dikasih dokumentasi? Apa sok difoto aja gitu. Ini zero accident. Zero accident. Lambangnya gini ya semuanya. Zero accident. Sok Pak Johar, Kang Heri, Kang Denny, ayo zero accident. Angka kecelakaan kerja sampai akhir masa proyek. Amin. Amin. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Sudah. Udah goreng, udah. Bye with the. Snacknya ambil ini. Udah Pak Heri. Lama-lama. Baik, terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat, dan berkah untuk semua ya. Mudah-mudahan nanti proses pekerjaannya lancar. Amin. Tidak ada hambatan, tidak ada kecelakaan kerja. Pokoknya intinya saling mengingatkan. Nanti kadang kita akan ketemu minggu depan di lapangan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam keadaan sehat. Terima kasih sekali lagi, atur nuhun, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. wabarakatuh.